Kalau misalnya berandai-andai gue kenapa gitu sih enggak sih. Cuman aku sih ngerasa aku tuh mungkin nggak bisa ngeliat, tapi bisa ngerasain kalau misalnya di suatu ruangan atau suatu tempat itu ada kayaknya vibe-nya kurang enak nih. Itu tuh aku bisa ngerasain sih. Kayaknya ya. Jadi hal-hal yang bikin kamu apa ya, kalau ke tempat gini kayak harus baca-baca deh, harus punya pegangan sih ya. Enggak sih, itu aku enggak segitunya. Kalau itu aku nggak kepikiran sih. Aku cuma masuk ruangan ya cik kalau misalnya enak nih atmosfernya, ya udah. Kalau enggak, Se-ekstrim apa mungkin yang pernah kamu rasain? Selain yang tadi mungkin? Selain yang tadi itu aku pernah dulu sebelum di rumah aku dulu itu kan ada anjing aku tuh selalu tidur di kamar sama aku gitu. Nah dia tuh pernah jam 2 atau jam 3 pagi tiba-tiba gonggongin lemari baju aku. Digonggongin kan, so kayak lu kenapa Max? Digonggongin gitu, aku udah mulai takut-takut nih. Oke, aku kamar mandi dulu, tiba-tiba pas aku balik dia gonggongin lebih kencang lagi, terus sampai gemeteran dia. Aku kayak, tenang ya, padahal aku juga takut. Itu lumayan deg-degan banget sih, terus setelah itu gak bisa tidur lagi. Selama syuting pernah ngalamin pengalaman horor nggak Kak? Selama syuting sih kalau aku pribadi sih enggak. Tapi kemarin tuh katanya sempat ada, karena di trailer tuh ada tuh adegan yang aku lihat ke kaca kan, cermin gitu. Nah, waktu itu pas lagi take scene itu, tiba-tiba itu Mas Ununya, direktur kita itu bilang kan itu ada orang tuh kayaknya di belakang situ. Terus pas kita lihat nggak ada orang. Terus ternyata itu ada wujud gitu yang muncul di samping aku di cerminnya. Terus sempat cut on BTS-nya ada sih sebenarnya. Terus aku lihat kayak Tapi kan orang mikirnya kamu mungkin bule, orang skeptis dan hal-hal seperti itu. Kamu percaya banget dan kayaknya aku sih nggak percaya sih. Karena nggak pernah yang bener-bener kayak plot di depan aku langsung. Kamu pernah kepikir gak sih mungkin dulu ya mungkin orang nggak tahu siapa, sekarang udah jadi pemeran utama, mungkin sekarang udah tahu seorang itu. Pernah kepikir ada titik ini nggak sih? Untuk ada di sini sekarang, aku nggak sih, jujur enggak. Aku nggak kepikiran sih, tapi aku bersyukur aku bisa ada di titik ini sekarang sejak aku masuk entertain 7 tahun yang lalu sih. Aku bersyukur dan ya aku tetap belajar terus sih di setiap project yang aku lakuin. Every day, every month, every year aku selalu belajar untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan. Yang membuat kakaknya semakin sibuk ya, mungkin ada sinetron, film juga gitu. Mungkin gimana sih untuk mengatur kesehatan? Gini, kalau misalnya kita syuting kan pasti ada momen-momen dimana kita syutingnya sampai subuh, tergantung bisa kadang kita ada libur, kadang enggak, kadang syutingnya waktunya juga nggak beraturan. Ya lebih jangan telat makan aja sih, nggak telat makan. Kameranya yang mana? Kamera depan. Tadi kelihatan kayak gini di sini. Gimana caranya kita jaga kesehatan? Kita minum vitamin, terus of course, terus kita nggak boleh telat makan juga. Kalau bisa di sela-sela syuting tidur gitu. Kurang lebih itu sih. Kak, yang ngebuat Kak Haiko berani ngambil karakter di film itu apa? Emang relate-nya karakternya sama kehidupan Kak? Enggak sih, jomplang banget sih sama kehidupan aku aslinya. Yang bikin aku mau ambil project ini adalah karena gini, ini project pertama aku yang aku ngerasa karakter aku paling challenging dari semua. Ini karakter yang paling challenging yang pernah aku mainkan. Dengan berbagai masalah yang dialami oleh karakternya yang sangat kompleks dengan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini. Jadi menurut aku ini karakter agak stres ya, dari awal sampai akhir film itu terjadi nangis, teriak, kayak agak gila terus di satu film. Dan aku ngerasa awalnya aku agak pesimis, aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa dengan ini karena ini susah banget nih, pasti gimana caranya, aku takut aku nggak bisa mendeliver karakternya dengan baik gitu. Tapi Indian aku ngerasa aku belum pernah nyoba karakter kayak gini, I should try untuk melihat kalau misalnya aku mampu atau enggak, apakah aku enjoy atau enggak gitu. Dan ternyata it was very challenging, aku gak bilang gampang, itu lumayan sulit memerankan peran ini, tapi I really love it, I enjoy it. Tapi kamu maksudnya pilih nggak sih untuk project ini horror terus kayak sekarang romance gitu-gitu kayak Kalau sekarang sih aku nggak terlalu pilih sih, tapi aku juga lihat kalau misalnya ceritanya bagus apa. Sejauh ini sih aku suka sih dengan cerita-cerita
cerita dari project-project yang Tapi mungkin lebih enjoy yang gimana? horor. Iya. Tapi kamu cerita peran apa sih Mbak, yang pengen kamu coba permainkan, kayak ada action dan segala macam tuh banyak banget. Yang targetmu itu yang akan kamu coba tuh seperti apa? Ada yang target? Aku sih pengen coba action sih. Aku belum pernah action, jadi aku pengen coba itu. Kayaknya interesting. Apa mungkin dari bentuk kesulitannya kan lebih tinggi ya? Kalau action kan lebih tinggi resiko dan kesulitannya tidak. Tertarik dengan tantangan seperti apa sih? Sebenarnya sih aku lihatnya karena keren aja sih. Kalau film action itu keren, aku mau coba. Apa udah ada tawaran film action? Belum. Haikal tadi maintain jatuh katanya Berapa lama? Untuk latihan tenis itu waktu itu kita dapat waktu seminggu dan itu lumayan sulit sih karena tenis kan ternyata itu bukan sport yang mudah ya, itu sangat sulit karena dia ada tekniknya sangat complicated, sangat kompleks juga segala macam. Tapi ya kita dapat waktu latihan seminggu. Selama syuting juga kalau misalnya ada kita harus take adegan main tenis itu pasti ada latihan-latihan itu sebelumnya. pertama kali maintain. Pertama kali. Haiko itu ada yang kamu ciumanin sama Kevin. Nah itu mungkin beberapa sih atau mungkin harus ada chemistry atau mungkin kamu dan pasangan Kalau misalnya untuk adegan kayak gitu kan ya kita perlu banyak ngobrol-ngobrol dulu ya gimana caranya kita nyamannya di mana, kita nggak nyamannya di mana untuk adegan seperti itu. Tapi ya sejauh ini aku juga sama Kevin kita ngobrol, oke, kalau aku tuh kurang suka yang kayak gini, dia kayak gini, boundariesnya segini, oke, kita saling menghargai itu. Berapa pertanyaan terakhir ya teman-teman, habis itu boleh promo. Haiko, gimana rasanya bisa bermain dengan teman-teman yang seumuran? Bisa dibilang kan teman-teman seumuran dari sini. Seru sih kalau misalnya sama teman-teman seumuran kan kita juga banyak apa ya, kalau misalnya kita lagi capek syuting segala macam kita bisa bercanda bareng, ngobrol-ngobrol, kita nyambung juga, jadi ya seru. Haiko. Promo dulu promo. Oke, aku promo ya. Ya, Aku lihat ke depan aja deh biar enggak. Iya, ke depan aja. Oke. Jangan lupa untuk nonton film Ketindihan akan tayang tanggal 9. Hah? Oh, oke. Kipro. Bro. Mau syuting. Jangan lupa untuk nonton film Ketindihan akan tayang tanggal 9 Januari 2025 di seluruh bioskop Indonesia.